kelihatannya sepele tapi enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya urusan seks sama duit itu kan sensitif banget dalam rumah tangga. Ternyata masih besar sekali budaya patriarki yang mencari pembenaran gitu ya, bahwa salah satu gender ketika meminta seks itu harus banget dipenuhi. Dibilang ini sebuah kesalahpahaman, itu paling bullshit sih menurut saya. Sorry, nggak boleh ngomong gitu ya. Nggak apa-apa. Emosi-emosi. Ya kan, maksudnya kalau seks itu kan natural, semua orang juga bisa belajar gini. Ya saya nggak jadi seks solo. Kan gitu ya. Apakah orang yang melakukan kekerasan gitu, kalau misalnya dia tertorak ini punya kelainan seksual gitu Kak, atau mungkin hypersex gitu Kak, atau sebenarnya kayak ini adalah pertanyaan sejuta umat yang gue terima dalam bulan ini. Bisnya kamu udah ngomong sesuatu hal yang terlalu kelewatan banget sih. Kalau kamu nggak gitu saya nggak akan mukulin kamu loh, ya kan. Maaf ya saya cekek kamu kemarin, abisnya saya nggak tahan sih dengerin kata-kata kamu kayak gini. Boleh nggak kita baikan, tapi besok-besok jangan provokasi saya lagi ya supaya kita nggak berantem. Itu gaslighting. Kalau yang familiar, yang deg-degan dengar kata-kata saya, please cepat minta bantuan ya gitu. Itu udah pasti ada manipulasi, ada relationship yang toxic. Kalau kamu pernah mendengar hal-hal serupa yang dikatakan oleh pasangan kamu kepada kamu, cepat minta bantuan. Halo buddies, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja dimanapun kalian berada. Balik lagi di Create Talk with Super Buddies dengan aku Tiffany Alhamid dan Super Buddies kita yang kece lagi nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Zoya Amirin, seksolog terkenal kita. Nah, sebelum kita ngobrol nih sama Kak Zoya, aku mau nanya nih sama buddies, udah pada install aplikasi Badiku belum? Nah, kalau misalnya belum, cus langsung aja di-download di App Store dan juga Play Store kalian gratis. Bahkan nih kalian malah bisa dapet cuan kalau misalnya kalian konten di aplikasi Badiku. Oke deh, nggak usah bertele-tele. Dan juga oh ya, aku mau ngingetin nih buat para roofers yang mau menyaksikan ataupun mendengarkan podcast kita juga bisa di aplikasi Roof. Oke deh, nggak usah bertele-tele, langsung kita ngobrol bareng sama Kak Zoya. Halo Kak Zoya. Hai. Apa kabar? Sehat. Kak Zoya, nih yang lagi happening banget ya soal KDRT gara-gara ditolak untuk hubungan suami istri. Nah, menurut Kak Zoya sendiri itu gimana tanggapannya? Sebenarnya banyak yang begitu. Banyak banget. Tapi saya bersyukur kali ini ada yang lapor. Oke. Kan? Jadi kalau misalnya mungkin bahasa Inggrisnya itu adalah whistleblower kali ya gitu, karena banyak sekali sebenarnya kelihatannya sepele tapi enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya urusan seks sama duit itu kan sensitif banget dalam rumah tangga gitu. Jadi ketika mengetahui ada hal seperti ini, karena gini, ini sebenarnya adalah momok yang sudah lama sekali, hampir setiap rumah tangga pasti pernah ngalamin. Mulai dari nyindir-nyindir, ya kan, nyindir-nyindir religius, ya kan ya. Kamu bisa dilaknat malaikat kalau tidak mau melayani saya, gitu kan ya. Mulai senjata utama. Padahal perempuan juga bisa punya senjatanya. Kamu juga dilaknat kalau nggak mencumbu saya, ya kan gitu ya misalnya. Jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya relatif sering terjadi ya. Saya senang sekali karena kali ini diperkarakan kali ya, gitu ya, dilaporkan. Apalagi dengan adanya KDRT. Memang seringkali KDRT itu jangan cuma ngelihat yang udah ekstrim seperti saat inilah yang sedang ramai dan sedang viral gitu ya, dimana sampai ditanduk lah, sampai mimisan dan sebagainya. Tapi ada KDRT kecil yang harus kita pahami gitu ya, seperti misalnya sindiran-sindiran, nyinyiran gitu ya, termasuk juga kayak tekanan-tekanan secara psikologis, atau misalnya kita bilang kekerasan verbal, itu kan juga bisa tuh, tidak dikasih kebebasan gitu ya, misalnya untuk punya pilihan lain gitu ya, memaksakan kehendak dan sebagainya, atau bahkan yang paling buruk terjadi adalah terjadinya marital rape atau perkosaan di dalam rumah tangga gitu. Jadi kan sedih banget ya kalau berumah tangga itu kok ujungnya kayaknya salah satunya either perkosaan gitu ya, atau pemaksaan gitu, dan bahkan KDRT gitu ya. Nah kalau buat saya sih sedih karena ternyata masih besar sekali budaya patriarki yang mencari pembenaran gitu ya, bahwa salah satu gender ketika meminta seks itu harus banget dipenuhi. Seolah-olah satu-satunya alasan menikah adalah untuk
hubungan seksual yang sah supaya nggak digerbekin orang kan gitu ya. Seolah-olah jadi kasihan banget gitu ya nikah dengan tujuan itu gitu. Kalau buat saya pertama kalau yang pengen tahu ya, oh gimana sih caranya supaya nggak terjadi kayak gitu, ini gimana sih kok kayaknya sedih banget ya kalau ngeliat kayak gini, katanya cinta terus menggebu-gebu, terus udah dikasih apa ya kesempatan ya kan, dan sebagainya, tapi kok masih terjadi aja ya karena jika salah satu pihak tidak belajar mengkomunikasikan keinginannya, tidak belajar legowo, tidak belajar bertoleransi, ya susah lah gitu ya untuk itu sampai tidak terjadi sedemikian rupa gitu. Nah yang paling penting juga kalau ini sudah terjadi gitu ya, jangan bikin tambah parah dengan tidak meminta maaf. Ya, jangan dibilang ini sebuah kesalahpahaman. Itu paling bullshit sih menurut saya. Sorry, nggak boleh ngomong gitu ya. Nggak apa-apa. Emosi. Paham. Gitu. Buat saya itu adalah hal yang paling, aduh gitu ya. Nggak, kalau laki gitu ya, ini nggak laki banget nih gitu. Dan udahlah nggak usah ngomong gender laki atau perempuan. Ini nggak manusiawi banget. Ya ketika kamu melakukan kesalahan, ketika kamu melakukan kekerasan, admit it gitu, akui bahwa ini adalah sebuah kesalahan. You make mistake apapun alasannya, nggak pakai soalnya tapi kan karena kan gitu, ini kesalahpahaman, aku nggak bermaksud seperti itu namanya gaslighting, bukan minta maaf gitu ya. Nah sampai kapan sih kita mau belajar seperti ini gitu ya. Kalau buat saya sudah ada kejadian yang sebesar ini ya, viral. Semoga sih, saya sih seneng ini dilaporkan karena bisa jadi pembelajaran banyak orang bahwa hasrat seksual itu dimiliki bukan cuma laki aja tapi perempuan juga. Tapi ya ada banyak kali perempuan itu enggak bisa segitunya amat gitu ya. Misalnya ada ya perempuan yang juga ngelawan dan juga berbuat kasar, tapi ada banyak perempuan juga cukup merasa terintimidasi gitu. Betul. Ya misalnya untuk mengatakan tidak gitu. Terus kalau misalnya aku lihat bener kan katanya Kak Zoya tadi itu memang ini kejadian bukan kali pertama gitu ya. Ini sering banget terjadi, bahkan ada yang sampai membunuh pasangannya hanya karena perkara seksual gitu. Memang sesakit hati itukah gitu? Apa harga dirinya benar-benar terusik kalau misalnya dia ditolak gitu dengan pasangannya? Iya. Memang inilah sebabnya kenapa seks itu tidak senatural yang orang-orang kira. Ya kan, maksudnya kalau seks itu kan natural, semua orang juga bisa belajar gini. Ya saya nggak jadi seks solo kan gitu ya, lucu banget gitu. Jadi memang seks ini, seks dan uang gitu ya, seks, uang, cinta itu kan adalah hal-hal yang sensitif dalam rumah tangga. Nggak semudah itu kita harus bisa lebih asertif. Dan seks itu penting meskipun bukan segalanya gitu ya. Jadi demikian juga dengan uang juga penting, tapi kan juga bukan segalanya gitu. Nah jadi dalam mensikapi hal-hal yang sensitif seperti ini, penolakan itu bisa berarti banyak hal. Mungkin penolakannya cuma soal seks, tapi bisa juga diartikan sebagai penolakan cinta, penolakan keberadaan diri, penolakan peran suami istri misalnya, atau peran pasangan, peran seksual gitu. Itu ada banyak tumpukannya tuh di sana. Nah dari awal sebelum kita berbicara peran seksual aja kan, ketika orang itu berpasangan gitu ya, baik dia menikah ataupun tidak, kita kan nggak pernah tahu ada agenda apa di balik keinginan untuk berpasangan. Kalau orang yang berpasangan hanya karena alasan, aduh biar kalau horny ada lawan mainnya gitu kan ya, misalnya biar nggak digerebekin siapa. Nah yang kayak begini ini gitu ya dikhawatirkan. Bisa jadi ketika dia lagi terangsang terus gitu tidak mendapatkan apa ya yang dia mau gitu ya. Yang dia mau, atau bahkan sebenarnya jangan-jangan dia menikah untuk mencari pembenaran supaya gue bisa having sex kapan aja di mana aja gue mau gitu ya. Kayak iklan minuman kan itu ya, minuman bersoda itu sampai tunggu. Nah hal-hal kayak gini nih yang bisa jadi berpotensi kekerasan karena ngerasa entitled atau berasa berhak. Saya berhak melihat sebuah hubungan itu sebagai kepemilikan. Jadi relationship itu kan bukan ownership. Ya, sebuah hubungan itu bukan kepemilikan. Jadi ketika ada satu orang gitu ya merasa bahwa gue udah nikah, masih gue nggak boleh sih minta ini
gitu ya. Dan pengikut-pengikutnya yang mencari pembenaran atas kejadian ini kan juga banyak gitu kan, yang ngerasa ya wajar lah dia marah orang nggak dikasih. Nggak begitu juga caranya. Jadi kita itu juga harus belajar bahwa perasaan kita itu valid. Ya, apa yang kita rasakan, kita berhak merasakan apa yang kita rasakan. Tapi bad behavior it's not gitu ya. Jadi perilaku buruk itu tidak boleh gitu. Jadi ketika kita, ya saya kecewa banget nih ditolak nih, saya sekesel ini nih ditolak nih gitu ya. Kamu boleh nggak kecewa? Ya boleh dong, ambil waktu dong gitu ya. Tapi ketika kamu kecewa, ketika kamu marah sekalipun, bukan berarti kamu boleh nanduk kan. Apakah orang yang melakukan kekerasan gitu, kalau misalnya dia tertolak ini punya kelainan seksual gitu Kak, atau mungkin hypersex gitu Kak? Atau sebenarnya kayak ini adalah pertanyaan sejuta umat yang gue terima dalam bulan ini. Banyak ya yang nanya. Apakah benar ada yang hiperseks? Jadi gini, hiperseks itu sebenarnya bukan istilah ilmiah gitu ya. Artinya hiperseks itu lebih sering diberikan kepada satu orang, kepada pasangannya ketika dia tidak bisa memenuhi harapan atau keinginan seksual dari pasangannya gitu ya. Tapi ini sekali lagi hiperseks bukanlah sebuah pembenaran gitu ya. Jadi misalnya saya pasangan sama Tiffany gitu ya, terus setiap saya minta Tiffany memberikan, saya nggak jadi hiper kan. Iya. Tapi kalau misalnya Tiffany maunya seminggu sekali, saya maunya seminggu 3 kali. Sebenarnya kan biasa aja seminggu 3 kali itu. Tapi kan ketika Tiffany ngerasa nggak bisa nih pasanganmu minta mulu nih gitu, lo hiper ya. Itu adalah label yang diberikan kebanyakan ketika kita tidak bisa memenuhi harapan atau keinginan dari pasangan kita. Cuma orang tuh seringkali ketika ada berbagi fantasi seksual, ide-ide baru untuk mengeksplor, itu sering banget keluar kata-kata hiper gitu ya. Jadi hati-hati deh, jangan terlalu cepat melabel pasangan hiper. Ya belajar untuk berdiskusi dengan nyaman soal seks, soal duit, soal cinta. Cinta itu kan soal perasaan gitu ya. Itu akan membuat juga rumah tangga kita juga jadi lebih adem ayem gitu ya. Karena kalau itu apakah pasti ada penyimpangan? Enggak loh, sebenarnya baik laki-laki atau perempuan punya hasrat seksual yang sehat. Kalau sayang sama pasangannya, terus ingin mengekspresikan salah satu bentuk kasih sayang dengan berhubungan seks, bisa nggak boleh, ya kan? Kalau misalnya yang satu ngerasa, aduh soalnya enak seks itu sering enak nih sama pasanganku, aku jadi mau minta lebih baik laki-laki atau perempuan, ya boleh dong, gitu ya. Nah tapi kan sayangnya hasrat seks itu kan atau appetite dari seks itu kan kadang-kadang berbeda, sama seperti makanan. Kadang-kadang kita lagi pengen makan besar, kadang-kadang kita cuma lagi pengen makan cemilan kecil aja. Sayangnya kalau makanan kan kita enak, kita bisa makan sendiri. Tapi kalau seks, kan ini urusan makanan berdua ya, sepiring berdua. Jadi kalau yang satu mau lebih, yang satu mau kurang, kita mesti cari, kalau menurut Barry McCarthy, kita mesti cari good enough sex-nya gitu ya, GES-nya gitu. Good enough sex adalah ketemu di tengah. Dia maunya 3 kali, yang dia maunya sekali, ya udah kita 2 kali deh. Gitu loh. Itu kan pembicaraan-pembicaraan yang harusnya terjadi gitu ya, bukan melabel hiper pada pasangan. Apakah itu ada penyimpangan? Enggak. Di sini nih di contekan saya nih ada beberapa faktor pendorong terjadinya KDRT yang bukan hubungannya sama penyimpangan. Kalau menurut Strauss Murray, dia mengidentifikasikan dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Katanya di sini salah satunya yang paling besar adalah pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Gitu ya. Jadi ternyata ini masih unsur patriarkinya masih lebih besar gitu ya. Jadi banyak orang berspekulasi dalam khususnya kasus yang lagi viral baru-baru ini. Apakah karena dia secara ekonomi lebih katanya lebih rendah gitu dibandingkan perempuannya gitu ya. Iya bisa iya gitu ya. Tapi kan dari awal ini sudah diketahui oleh kedua belah pihak gitu katanya ya. Dan waktu saya wawancara juga beliau masih lagi pengantin baru habis pulang-pulang honeymoon. Mereka berdua cukup sadar kok tentang kondisi bagaimana pencarian nafkah gitu ya. Dan bagaimana bisa berkontribusi secara ekonomi. Memang ada ketimpangan tapi kan nggak masalah gitu di situ. Apakah seterusnya ini menjadi problem ternyata yang tadinya disangka tidak menjadi problem? Mungkin gitu ya. Mungkin ada rasa tertindas dan sebagainya tapi tetap aja gitu ya. Ini kan baru berapa bulan ya? Belum ada setahun ya. Belum ada setahun gitu, baru 9 bulan. Apakah segitunya tertekannya gitu si pihaknya, terutama yang pihak laki-laki gitu ya, sehingga dia merasa
tertekan dalam segala hal sehingga ngerasa wah ini satu-satunya yang dia harus dikasih banget nih gitu ya. Iya, itu juga nggak fair sih menurut saya gitu. Kalau yang saya tahu ya, semoga saya salah gitu ya. Pada waktu itu kan lagi kecapean gitu ya, lagi bener-bener lagi katanya ya. sakit perut juga mungkin gitu ya. Sekarang gini, nggak usah deh kita ngomong sakit, capek. Ya, yang itu kondisi-kondisi yang ya maklum lah gitu ya kan. Misalnya nih, bisa nggak orang lagi nggak capek, lagi nggak sakit juga, tapi bisa nggak mood loh, Iya, bisa. ya kan? Kadang-kadang kayak misalnya kayak gini, lagi capek nggak, Tiffany? Enggak. Lagi apa sih namanya? Badan lo lagi sehat? Iya sehat. Kita olahraga yuk. Aduh males. Boleh kan? Boleh. Seperti itu juga seks gitu. Kita boleh tuh, kita lagi sehat walafiat, kita lagi oke, tapi kita nggak mood aja. Itu boleh banget dong gitu. Nah banyak orang yang ngerasa, kenapa kamu lagi capek ya? Kamu mens ya? Kamu apa lagi stres jadi kerjaannya yang ya? Kamu lagi ini ya? Boleh loh, lagi gak ada itu semua pun orang nggak mood untuk seks gitu ya. Cuma cara mengkomunikasikannya nggak boleh pakai manipulasi kayak misalnya gosokin balsem, aku lagi nggak enak badan nih, gitu. Biar pura-puranya lagi. Nggak boleh pura-pura begitu juga kan gitu. Jadi bisa dibilang ini bukan ada kelainan ya? Enggak. Enggak. Saya nggak melihat ini sebuah kelainan. Saya melihat ini ada ketidaksetaraan gender ya dalam relasi ini, di mana penghargaan satu dengan yang lainnya, rasa saling pengertiannya itu sangat-sangat tidak seimbang gitu ya. Jadi gender yang satu merasa berhak menuntut pasangannya secara seksual, dan dia kalau menurut saya nih, kalau lihat dari cara meminta maafnya, cara mengintimidasi dia dan pengacaranya, ya saya merasa dia itu cukup patriarki gitu ya, cukup merasa bahwa dia yang relatif benar, karena saya tidak mendengar permintaan maaf yang tulus, ya bahkan cenderung mengintimidasi gitu ya orang lain, atau melakukan, dalam bahasa psikologinya itu adalah gaslighting. Gaslighting itu adalah cara si individu gitu memanipulasi ya orang yang diberikan gaslighting ya untuk mengalihkan masalah, di mana dari dia masalahnya, tapi ini dia jadikan ini masalahnya adalah orang yang disakiti gitu. Jadi ya kalau ini contoh gaslighting ya, saya nggak bilang contoh pasangan, ini contoh gaslighting yang paling klasik yang sering saya temui. Maaf ya saya mukulin kamu, tapi kalau kamu nggak provokasi saya nggak akan pukulin kamu loh. Gaslighting. Maaf ya saya namparin kamu, habisnya kamu udah ngomong sesuatu hal yang terlalu kelewatan banget sih, kalau kamu nggak gitu saya nggak akan mukulin kamu loh, ya kan. Maaf ya saya cekek kamu kemarin, habisnya saya nggak tahan sih dengerin kata-kata kamu kayak gini, boleh nggak kita baikan, tapi besok-besok jangan provokasi saya lagi ya supaya kita nggak berantem. Itu gaslighting. Dan itu sering kali terjadi. Kalau yang familiar, yang deg-degan dengar kata-kata saya, please cepat minta bantuan ya gitu. Itu udah pasti ada manipulasi, ada relationship yang toxic. Kalau kamu pernah mendengar hal-hal serupa yang dikatakan oleh pasangan kamu kepada kamu, cepat minta bantuan. Oke, berarti perlu nggak sih si pelaku KDRT yang berdasarkan seksual ini ditolak gitu, terus dia melakukan KDRT ini, perlu nggak sih dia mendapatkan penanganan psikolog gitu? Ya, ini susah gampang jawabnya. Aduh Tiffany ngasih pertanyaan susah. Artinya gini, dalam psikologi ada satu gangguan kepribadian yang relatif pelik ya disembuhkan. Harapannya tipis sekali untuk bisa sembuhkan. Satu gangguan itu namanya adalah gangguan kepribadian narsistik. Ya, gangguan kepribadian narsistik yang itu juga temennya si psikopat gitu ya. Selanjutnya lagi adalah sosiopat. Ini adalah 3 gangguan kepribadian yang susah banget disembuhkan. Kenapa nomor 1 narsistik bukan psikopat? Gitu ya. Si narsistik ini sama si narsistik, sosiopat, psikopat itu tidak memiliki rasa empati, ya. Tapi narsistik, ya, narcissistic personality disorder gitu atau NPD, ini adalah orang-orang yang merasa dirinya tuh paling benar. Oh, susah ya kalau udah kayak gitu. Jadi dia punya konsep diri yang udah terbentuk sedemikian rupa, seolah-olah dia tuh entitled untuk melakukan apapun itu juga. Oke. Ya, jadi dia merasa paling benar, dia merasa, iya gue memang berhak seperti ini gitu ya.
nggak ada yang salah gitu ya. Ya ini kan cuma kesalahpahaman. Jadi kalau kenyataan yang ingin dia ciptakan adalah sebuah kesalahpahaman, bukan kesalahan dirinya, gitu ya. Terus dia memaksakan ini terus-terusan gitu ya kan. Seorang yang narsistik tidak mampu mencintai gitu ya. Itu kan jadi gitu. Nah, kalau misalnya saya nggak tahu, saya belum pernah memeriksanya nih, Tiffany. Tapi kalau dia sejauh ini, kalau ada 10 ciri-ciri narsistik, 3 sih udah saya lihat. Oh, sudah ada. Ya kan. Tapi kan tidak bisa menegakkan diagnosa dengan cara seperti itu. Ya, apakah bisa disembuhkan? Saya belum pernah ada seorang narsistik yang datang benar-benar ya, Mbak Zoya, saya narsistik bukan sih? Kayaknya saya pengen sembuh deh. Kalau ada yang sampai kayak gitu, hampir semua narsistik tidak pernah mau mengakui dirinya narsistik. Gitu ya, narsistik itu punya rasa kepercayaan diri. Jadi narsistik bukan yang selfie gitu, bukan gitu ya. Narsistik adalah individu yang itu adalah gangguan kepribadian di mana dia itu ngerasa paling benar gitu ya, dia tidak memiliki rasa empati gitu ya. Dia tidak bisa mencintai juga. Jadi dia bisa hidup dari adoration atau dari kekaguman orang-orang yang ada di dekat dia. Nah, kalau orang kayak gitu bisa sembuh nggak, Tiffany? Susah. Nah, dia sudah, kalau yang saya lihat nih dari kasus yang viral ini, dia memiliki 3 lah dari sekitar 10 ciri gitu ya. 1, dia melakukan gaslighting, ya kan? Dia tidak mengakui gitu ya kesalahan-kesalahan itu. Berapa kali dia melakukan juga manipulasi gitu ya, bahwa enggak nih, ini kan harusnya nggak seperti ini gitu ya. Terus caranya dia meminta maaf, tidak mau owning the mistake gitu ya. Wah, itu agak-agak susah deg-degan sih ya gitu. Jadi apakah bisa minta maaf? Ya kita lihat aja gitu. Semoga saya salah gitu aja. Ya kan, semoga itu hanya beberapa ciri-ciri, ternyata ya dia manipulatif aja mungkin, atau dia punya gangguan lain gitu ya, tapi tidak memenuhi kriteria dari 3 ini, bukan narsistik, bukan sosiopat, atau bukan psikopat gitu ya. Kalau sosiopat masih ada relatif lebih banyak rasa bersalahnya, tapi ini 3-tiganya adalah gangguan yang nggak punya rasa empati. Bisakah seorang tanpa rasa empati datang ke psikolog ingin memperbaiki dirinya? Buat apa? Kayaknya kan dia punya. Iya. Kalau begini, kenapa kamu membunuh orang? Karena gue bisa, psikopat. Oke, ya kan? Terus gitu, kenapa sih penting banget untuk kamu kelihatan hebat, kelihatan ini di depan semua orang? Ya supaya orang tahu bahwa saya ada pribadi. Tapi kan kamu aslinya nggak seperti ini gitu ya. Oh, saya nggak peduli. Loh, nanti kamu bisa menipu orang dong, bisa ini. Sosiopat gitu. Nanti kan ada orang yang tersakiti kalau kamu misalnya seperti ini gitu ya. Emang kenapa? Yang penting kan saya terkenal. Yang penting kan saya bisa dikenal orang. Jadi caranya seperti apa saya nggak peduli. Nah, gimana caranya tuh orang kayak gitu tuh punya kesadaran? Ya ampun, ternyata saya ini punya gangguan kepribadian. Saya sudah menyakiti orang. Orang minta maaf aja, mengakui, owning his mistake aja nggak bisa. Susah gitu kan ya. Terus kira-kira nih Kak Zoya, gimana cara kita sebagai pasangan itu bisa menolak permintaan pasangan kita untuk hubungan seksual dengan cara tanpa menyakiti perasaan dia itu bagaimana gitu, biar KDRT ini juta umat ya. Iya, biar KDRT ini tidak terjadi, walaupun sebenarnya bukan salah kita juga yang menolak gitu. Iya, itu bagaimana gitu cara kita biar bisa menolak tanpa menyakiti perasaan pasangan kita. Nah, kalau di Badiku dipanggil apa nih penontonnya? Badis. Nah, buat badis yang nonton ini ya, awas ya kalau sampai saya udah bilang kayak begini masih ada badis yang seperti ini. Terus juga diedukasi teman-temannya ya. Ini pertanyaannya keren banget nih ya dari Tiffany ini. Jadi gini ya teman-teman badis. 1, kita boleh ya, terutama yang sudah berpasangan atau nanti akan menikah dan berpasangan, kita boleh menolak seks tapi jangan pernah menolak cinta. Ya, sekali lagi kita boleh menolak seks tapi kita tidak boleh menolak cinta. Cara yang paling asertif untuk bilang pada pasangan ketika kita lagi nggak mood ya, bukan cuma capek. Kadang-kadang capek itu alasan. Soalnya kalau enak kita mah capek juga hajar ya kan gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang lagi nggak mood aja. Kalau Anda lagi nggak mood, tidak berkeinginan melakukan hubungan seksual, di sementara pasangan udah sampai ke ubun-ubun sekali gitu ya, kepengen melakukan hubungan seksual, peluk dia baik-baik, bilang, yang tolong dong, aku lagi mungkin sakit perut, atau aku nggak capek, aku nggak ini, cuma aku lagi nggak mood aja yang.
gitu, boleh nggak kita pelukan aja gitu ya, atau aku lagi benar-benar banyak kerjaan, ada yang harus aku urus, bukannya aku nggak sayang sama kamu, tapi kalau aku nanti udah rasa baikan, mood aku udah balik lagi, aku akan minta duluan sama kamu. Jadi kita juga berusaha menjadi solusi ya. Kadang-kadang nggak mood itu kita nggak bisa tahu loh kenapa. Cuma Lagi nggak mood aja. Dan bukan juga lagi moments. Ya kan kadang-kadang kita sendiri bingung ya. Kenapa sih gue mau ngamut banget hari ini? Kan bisa aja ada tumpukan-tumpukan yang belum disadari. Ya namanya juga manusia gitu ya. Jadi bilang, yang nanti kalau aku udah mood, aku yang minta duluan ya yang ya gitu. Terus ya kita apa yang bisa dilakukan? Pelukan. Oke. Kita pelukan dulu ya yang gitu. Nah ini kan konteksnya kalau semuanya baik-baik. Betul. Ya kalau biasanya yang terjadi eskalasi penumpukan kemarahan adalah sudah ada sindiran dari sini gitu ya. Misalnya si pasangannya boleh loh gitu, misalnya gini, yang maaf ya aku lagi nggak mood, atau yang aku capek banget hari ini, aku benar-benar banyak urusan, aku begini. Ya aku sih sebenarnya lagi horny banget yang aku sedih juga sih gitu ya. Ya udah deh gitu ya, aku cium kamu aja boleh nggak ya, atau aku peluk ya, walaupun agak-agak kentang sedikit katanya gitu ya, tapi juga dia berhak untuk mengungkapkan with a good manners gitu ya, dengan cara yang atentif, dengan cara yang lebih baik. Maaf ya yang gitu, aku wah aku lagi pengen, ntar kamunya lagi sibuk gitu ya, kamu lagi banyak kegiatan, kamu lagi sakit perut, atau kamu lagi nggak mood gitu. Aku sedih sih sebenarnya. Ya sorry deh, kan itu enak ya daripada yang kamu so sibuk setiap hari. Ya, chaos lah, siapa yang mau pelukan kalau kayak begitu gitu ya. Kamu juga jangan mempersulit pasanganmu juga untuk kasih dia space juga untuk berbeda gitu ya. Jadi ketika kayak gitu, ya udah aku peluk ya gitu. Aku peluk ya, biarpun aku lagi horny banget nih, pusing nih si sayang sih gitu ya. Atau enggak, kalau misalnya itu bisa dibujuk-bujuk yang lucu, misalnya, oh kamu sakit perut atau kamu lagi pegel, aku pijitin ya. Jadi membangun mood sekalian Gitu ya. Kalau misalnya ntar tetap nggak dapat rezeki ya udah gitu ya. Tapi kalau siapa tahu jadi moodnya jadi terangkat gara-gara kok baik banget sih nih pasangan gue lagi nggak mood malah dipijitin, disayang-sayang. Dianya udah nggak, ini kitanya jadi mood. Bisa nggak? Bisa banget gitu. Jadi selalu ada cara, Tiffany, gitu sebenarnya. Dari si pasangan yang ditolak ini pun juga harus bersikap dengan baik dan legowo juga sebenarnya. Jadi kan perempuan itu kan suka ditakut-takuti dengan dalil agama, kalau menolak nanti dilaknat apa segala macam. Kira-kira apa sih senjata yang bisa dipunya oleh perempuan untuk bisa menolak seks ini tadi, Kak, kalau misalnya dia nggak mood? Gini, kalau saya sih melihat itu adalah langkah desperate dan sangat-sangat tidak maskulin ya, dengan menggunakan dalil agama. Karena saya yakin agama itu bukan, dalil-dalil agama tidak diciptakan untuk membuat orang itu tertekan melakukan hubungan seksual, iya kan? Banyak dalil agama sebenarnya juga dibuat karena gini, jangan lupa loh, seks juga adalah ibadah loh, iya kan? Jadi bisa nggak sih ada orang beribadah dengan rasa tertekan, dengan rasa ketidaktulusan? Jadi bagi mereka-mereka yang mau memakai dalil agama, pakailah dalil agama dengan seutuhnya. Sudahkah kamu mencumbu pasanganmu sebelum kamu bercinta? Ya kan, jadi jangan nanti kamu dilaknat malaikat. Ya kamu tidak mencumbu orang ketika bercinta juga dilaknat juga kan, gitu ya. Bahkan saya lupa siapa gitu, saya pernah menginterview salah satu selebgram yang mengatakan, ya Mas Zoya, ada satu dalil agama yang wah saya sampai kaget banget dengarnya, ternyata dikatakan bahwa si kalau perempuan yang memiliki inisiatif untuk melakukan hubungan seksual dulu, katanya boleh memilih mau masuk dari pintu surga yang mana. Asik gitu. Keren gitu kan ya. Nah jadi artinya apa, inisiatif itu bisa dibangun gitu ya. Jadi jangan menggunakan dalil agama yang sepotong-sepotong gitu ya untuk mengecam pasangan kita gitu. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu dengan ekspresi cinta, misalnya gini, coba deh ya nih kepada para pak suami ya yang pernah berpikir bahwa Mas Zoya, pasangan saya nggak mood banget nih gitu ya. Nih kalau pasangan Anda nggak mood, bisa nggak Anda buka dikit aja pikirannya? Mungkinkah salah satu alasannya adalah Anda? Yes. Salah satu alasannya tuh Anda juga nggak mau mencumbu dia. Salah satu alasannya Anda cuma mau make istri Anda seperti dia itu barang. Karena ada banyak para istri yang mengeluh gini,
Kan kayak misalnya gini, Mbak Zoya, kenapa sih istri saya nih kayak gedebong pisang, dia paling cuma diem aja gitu, atau kayak ikan mati geleper, udah, kayak gitu kan ya. Terus dia gitu, oh gitu ya Pak, oke saya boleh tahu nggak Bapak pemanasannya berapa lama? Pemanasan Mbak? Ya kalau saya kepengen saya ini aja. Nah, ya istrinya kan merasa cuma kayak dipakai doang, bedanya nggak dibayar Pak, gitu kan ya. Jadi boleh nggak gitu, istrinya juga diperlakukan sebagai manusia. Kamu maunya diapain siang gitu ya. Terus Jun, nanti istrinya udah pakai lingerie cantik-cantik warna merah tuh gini, kamu ngapain ya? Kok bolak-balik aja sih? Padahal lagi nyari perhatiannya. Udah ngasih kode dicuekin atau kayak gini, mau beli lingerie berapa harganya? Mahal nggak? Lah, orang yang lagi mau ngerayu gitu ya. Kadang-kadang nggak tektok juga sih gitu. Nah sekarang TikTok itu resiprokal ya, timbal balik gitu. Jadi buat bapak-bapak yang para istrinya kurang bersemangat, kurang bergairah gitu, coba ditanya, mungkinkah Anda juga tidak pernah tahu, sudah pernahkah Anda memapping tubuhnya dia secara seksual? Bagian mana sih dia suka dirangsang? Kalau dulu sebelum punya anak dia sukanya begini, bisa jadi setelah punya anak dia berbeda titik rangsangnya. Apa sih, apakah Anda mengenali setiap lekuk dari tubuhnya? Just cari tahu juga zona-zona erotisnya ada di mana. Kalau ditanya, Pak, Bapak tahu nggak zona erotis istri yang paling handal di mana? Gak tahu. Apa ya Mbak? Itu binatang apa tuh? Gitu. Kayak nggak mati gaya gitu, nggak tahu apa kan. Jadi saya bilang, lah Bapak nggak tahu zona erotis istri di mana? Istilahnya tuh kalau ada peta tuh ya, istri Bapak itu kan ada petanya tuh, pemetaan seksualnya gitu. Bapak tuh kayak masuk hutan main gerubak aja gitu. Terus kadang-kadang ya berhasil, kadang-kadang enggak. Gimana istri mau orgasme? Istri yang ke orgasme ya nggak kepengen lagi lah. Nggak pernah enak. Apa sih anaknya seks Mbak Zoya? Kayak begitu-begitu aja. Yaudah deh, daripada ntar suami saya ngambek, daripada dilari sama orang lain. Ya please gunakanlah kasih sayang dan cinta. Karena kan it takes love to make love ya, perlu cinta untuk bisa bercinta. Jadi ketika Anda akan bercinta, ya pakai cinta dong, jangan pakai pemaksaan, jangan pakai dalil dong, gitu. Kalau mau beribadah, beribadahlah berdua. Artinya Anda bersenang-senang berdua, ya Anda menikmati hubungan seks ini berdua, menjalin relasi berdua, gitu. Karena kalau cuma kayak kucing aja, ngapain? Kucing itu kan nggak cari enaknya ya. Kucing cuma ya buat keturunan ya, mating aja udah gitu. Tapi manusia kan mencari nikmatnya, mencari relasinya, mencari cintanya gitu. Nah ini ada yang mau aku tanyain berdasarkan curhatan teman-teman. Dan kebanyakan nih curhat ini adalah perempuan. Jadi dia awalnya berhasrat untuk melakukan hubungan badan di awal pernikahan. Tapi setelah makin lama pernikahan, dia sering dikecewakan oleh pasangannya. Faktor ekonomi dan cuman istilahnya disentuh saat suaminya mau gitu. Akhirnya dia jadi nggak berhasrat lagi dan malas melayani suaminya. Nah kira-kira seperti ini nih gimana nih Mbak? Nah bagi para perempuan sudah saatnya kita memang speak up, ya kan? Kita juga harus mengenal, jadi gini, kalau kita percaya bahwa kenikmatan seks hanya datang dari laki-laki, kita juga sama percaya kita adalah perempuan-perempuan yang percaya budaya patriarki juga. Seolah-olah bahwa di budaya patriarki kan konsepnya adalah laki-laki tuh harus ngerti seks. Kalau perempuan ngerti seks nakal, ya kan? Kalau perempuan masturbasi nakal. Kalau laki-laki mah biasa, laki-laki selingkuh biasa, laki-laki ngerti seks harus. Dari mana laki-laki belajar? Ya konsep-konsep ini yang membuat anak laki-laki umur belasan tahun ya pertama kali hubungan seks sama siapa? Sama pekerja seks. Karena katanya laki-laki harus ngerti. Lah dari siapa lagi belajarnya? Nggak mungkin dari ibu bapaknya dong. Malu, ya kan? Kalau misalnya udah mau persiapan pranikah ya enak lah bisa datang ke saya konseling untuk kira Mas Zoya gaya apa ya nanti saya mau eksplor sama istri saya ketika saya menikah. Ya tapi kalau misalnya masih belasan tahun kan susah gitu. Jadi gimana dong gitu ya caranya untuk apa ketika berhubungan seksual terus udah gitu kok jadi nggak berhasrat. Perempuan, tahukah di mana zona erotismu? Pernahkah berapa sering kamu melihat vaginamu gitu ya? Terus seberapa nyaman kamu dengan bau vaginamu gitu ya. Eksplorasi diri di titik mana sih, oh aku sukanya diginian loh ya, aku sukanya dijilat, diputer, dicelupin, diapain gitu, terserah gitu. Tapi kamu tahu nggak, kalau kamu tidak tahu bagaimana kamu akan mengarahkan pasanganmu untuk memuaskan dirimu. Jadi yuk take care our own body ya. Jadi kita tahu ini adalah tubuh kita. Kita cari zona erotis kita, ya kita pahami pemetaan seksualitas kita, kita bimbing pasangan kita untuk memuaskan kita juga.
Jadi baik perempuan atau laki-laki jangan sering mengatakan aku nggak suka diginiin, aku nggak suka diginiin. Sama aja kayak bilang aku nggak suka warna abu-abu. Terus sukanya warna apa? Kan ada banyak warna di dunia ini. Jadi katakanlah apa yang kamu mau. Ya aku mau dicium dong di sini. Kalau yang di sini aku mau kerasan dikit, yang di sini halusan dikit ya gitu. Aku mau diperlakukan kayak gini dong. Aduh seneng banget dia diginiin sama kamu. Itu daripada bilang gini, aku gak suka ya digituin. Nggak kayak gini kurang enak. Seorang masih mikir sendiri tuh capek banget loh. Ini mau hubungan seks apa mau ujian gitu kan. Biasa cewek kayak gitu ya. Iya, jadi baik laki-laki atau perempuan memang relatif lebih banyak perempuan yang memang itu. Tapi yuk gitu ya, jangan pakai terserah, jangan cuma bilang apa yang kita nggak mau. Terus ya gitu, gimana laki yang nggak punya vagina itu bisa mikir? Laki kan nggak punya vulva ya. Terus gimana caranya memuaskan orang yang punya vulva? Demikian juga para laki-laki. Karena Anda yang punya penis, ya Anda lah yang ngasih tahu bagaimana memuaskan penis Anda juga gitu. Jangan demanding, jangan menuntut, cari berdiskusi lah. Coba deh giniin yang gitu. Dan apalagi bagi mereka jangan pernah meniru adegan film porno ya. Karena itu dilakukan dengan latihan yang seperti atlet gitu ya. Jadi nggak bisa juga semena-mena ketika habis wisata seks gitu ya, terus atau habis melihat film porno terus dilalah, ya udah mau dipraktekin begitu aja. Ya udah ya anggap aja itu sebagai sebuah entertainment kali ya, tapi ya enggak juga dipraktekkan ke dalam rumah tangga. Dan akhirnya istri-istri banyak yang ngerasa saya cuma dipakai aja nih sama suami saya. Itu yang sering kejadian, apalagi kan banyak yang kecewa karena nggak diperlakukan dengan baik dan ini dan itu. Berarti ini PR-nya Pak suami. Yeah, right. Kalau misalnya mau pasangannya berhasrat ya dibahagiakan juga. Yes. Karena ya itu tadi ya mungkin ya Mbak ya, bisa aja mereka tidak mau karena ada di belakangnya ini ada yang lain gitu kan. Kekecewaan-kekecewaan yang lain. Nah, kira-kira penutup dari Kak Zoya sendiri, apa sih tips dan triknya untuk bisa sama-sama nyaman melakukan hubungan seks? Jadi soal kecewa ya ketika ditolak dan menolak itu adalah satu hal yang lumrah. Yang tidak lumrah itu adalah perilaku buruknya. Ya penolakan memang membuat kita sakit hati, siapapun baik laki ataupun perempuan. Tapi bukan berarti Anda berhak untuk berperilaku kasar ya, menyakiti pasangan Anda. Dan yang paling penting adalah yuk be asertif ya. Asertif secara seksual adalah Anda berhak meminta apa yang Anda inginkan. Kasih tahu pada pasangan apa yang bisa dia lakukan untuk bisa memuaskan Anda di ranjang. Apa yang bisa dia lakukan untuk membuat Anda bahagia gitu ya. Jadi justru bagi para laki-laki ataupun perempuan yang menyaksikan ini ya, para badis gitu ya, coba tanyakan pada pasangan Anda, apa sih yang saya bisa lakukan untuk membuat kamu merasa lebih seksi? Ya. Suka tuh endingnya tuh, keren itu. Dan buat pasangannya juga jangan yang nggak mau bikin kamu seksi, mahal gitu kan ya. Ya udah cari yang murmer aja. Oke deh, itu tadi bincang-bincang kita sama Kak Zoya Amirin. Gimana, seru kan ya? Nah kalau misalnya seru, tetap saksikan Creatalk with Super Buddies di episode berikutnya. Dan buat kamu para Zoofers ya kan, silahkan untuk install aplikasinya untuk menyaksikan atau mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu di Creatalk berikutnya. Dadah.